Kemudian juga soal ini Pak Esagi ini, soal salam-salaman ini. Soal salam-salaman ini gimana? Ini kan kebiasaan kita nih. Iya, kebiasaan kita tetap apapun yang dihimbau kepada masyarakat selalu berkoordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama. Karena MPU sendiri adalah wakil dari gugus tugas COVID-19 di Aceh. Sejauh ini sebetulnya secara prinsip antara kesehatan dengan agama Islam itu sebetulnya tidak ada jurang ya. Kalau Islam utamanya kan kebersihan ini utama kan. Iya, betul. Nah, sedangkan ruh daripada kesehatan sendiri adalah kebersihan. Cuma alat yang digunakan untuk membersih bahan kimia itu tidak bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat najis. Kan seperti itu. Betul. Nah, segala anjuran yang dibuat oleh pemerintah Aceh yang notabene juga kita daerah syariah Islam pasti berkoordinasi dengan MPU, dan keputusan-keputusan MPU mulai dari tausiah dan fatwa juga kalau kita lihat tidak pernah ada pertentangan. Nah, yang paling penting sekarang adalah masyarakat mengikuti instruksi, baik instruksi dari tim gugus tugas kabupaten kota maupun dari MPU kabupaten kota. Nah, bersalaman tadi juga tidak pernah MPU. Kita ganti bersentuhan tangan dengan misalnya sekedar memberikan gerakan hormat, salam tangan. Yang paling penting kan memberi salam. Betul. Memberi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu yang paling penting. Nah, bersentuhan itu sendiri mungkin tidak begitu urgen ya, bisa digantikan dengan cara angguk kepala dan sebagainya. Artinya tidak mengurangi takzim kita kepada sesama. Tidak mengurangi hormat kita kepada orang tua misalnya. Kemudian yang menyangkut lebaran ini Pak, selain pertama kalau kita lihat aktivitas yang dilakukan seseorang ya, begitu datang bersilaturahmi, pertama memberikan salam, kemudian berjabat tangan pasti kan. Nah, dianjurkan memang di setiap rumah sediakan saja tempat cuci tangan dengan sabun. Jadi sebelum masuk ke rumah orang sudah cuci tangan. Nah, di budaya masyarakat Aceh itu sebenarnya bukan hal baru. Karena di setiap rumah Aceh zaman dulu itu pasti ada guci kan, tempat cuci kaki kan. Tempat cuci kaki kan. Di luar rumah itu di tempat cuci kaki. Sebenarnya ini perubahan modifikasi saja. Itu disediakan. Kemudian kepada orang yang datang pun harus cuci tangan. Jangan misalnya mengabaikan, karena nanti kalau tangan kita tidak steril kemudian mengambil makanan dalam toples, itu satu toples itu beresiko. Kasihan juga yang punya rumah gitu. Jadi tetap cuci tangan, pakai masker, kemudian duduk jangan berdekatan, terutama anak-anak. Nah, terutama anak-anak itu perlu dijaga. Mungkin kalau memang memungkinkan tidak diajak serta anak-anak, mungkin lebih aman, karena anak-anak ini dengan komunitas dan adik-adik iparnya ini kadang-kadang bergembira, dan mereka cenderung tidak disiplin dengan menggunakan masker. Tetapi akan lebih aman memang silaturahmi dilakukan secara daring gitu kan, menggunakan teknologi informasi. Saya ingin cerita pengalaman Pak Subur. Saya kebiasaan kalau habis sholat lebaran pulang ke rumah, ke komplek itu mendatangi semua tetangga bersalam-salaman walaupun tidak mampir ya. Nah, salam semuanya. Nah, terkait dengan pandemi ini sejak lebaran kemarin, saya putuskan dengan keluarga kita nggak usah pergi ke rumah orang, tapi kita duduk saja di rumah gitu. Kenapa? Kami kelompok beresiko Pak. Nah, saya tiap hari mengurusi urusan COVID. Sedangkan orang di rumah juga bekerja di rumah sakit. Kemudian anak satu juga bekerja di rumah sakit. Sehingga persepsi orang terhadap saya ini bisa harus saya pahami kan. Betul. Saya harus bisa jaga perasaan orang lain. Jangan-jangan saya datang salam-salam seperti biasa, orang sebetulnya jadi risih gitu. Karena dia sendiri waktu itu memang kan di rumah saja, tidak kemana-mana. Nah, kalau kita datang ke sana pasti diterima, kan? Pasti diterima. Tetapi saya ini tahu diri bahwa saya tidak ingin orang lain risih, orang lain merasa tidak nyaman karena kehadiran kita. Karena datang hadir untuk membuat dia bahagia justru menjadi terganggu gitu. Betul. Akhirnya saya putuskan ya sudah, kita nggak usah. Kalau ada tamu datang ke rumah ya kita terima dengan senang hati, dan di depan rumah udah kita siapkan tempat cuci tangan dengan sabun. Nah, perilaku ini suka nggak suka, enak nggak enak harus kita lakukan karena mudaratnya. Karena mungkin kita menganggap bahwa wah saya nggak enak kalau nggak berkunjung ke rumah kawan. Tetapi kawan itu juga merasa nggak enak, nggak terima, akhirnya sama-sama nggak enak. Jadi
Lebaran kita lalui dengan cara yang tidak happy, hanya gara-gara tidak menyadari kondisi kita tidak sedang baik-baik saja, dan kita harus mengikuti protokol yang ada. Dan yang lebih penting lagi, menyentuh makanan, gelas di rumah. Kalau memang harus menerima tamu tetangga, ya usahakan gelas itu jangan dibersihkan dengan baik, dicuci dengan baik, dikeringkan dulu, kemudian baru digunakan lagi. Ini untuk menjaga semuanya. Nah, keluarga dari jauh tetap dihimbau, kalau bisa nggak usah mudik, kecuali ada yang disebut dengan hal-hal yang keluarga meninggal segala macam, dan pulang masuk ke Aceh juga harus menunjukkan rapid test kan. Nah, walaupun dari daerah. Kemarin ada pengalaman Pak Subur, perlu kita bagi di sini. Seorang anak muda usia 28 tahun, di Banda Aceh, kantor Banda Aceh, tinggal di Aceh Besar, mau berangkat. Kebetulan ditanya surat sudah memeriksa virus corona atau belum ya? Dia tidak bisa tunjukkan, tidak boleh naik ke kapal. Dan ternyata ketika ke laboratorium, sebuah laboratorium di Banda Aceh, dia reaktif. Reaktif artinya dia sedang terinfeksi oleh patogen penyakit tertentu. Kemudian dia swab test dan ternyata memang positif ya. Nah, artinya apa? Kalau seandainya ini tidak dilakukan, mungkin ini menyulitkan Pak Subur bagi seseorang. Kok repot amat sih mau ke Sabang, mau berwisata, kok harus ada surat seperti itu. Tapi coba kita bayangkan, dengan kasus seperti ini, berapa orang di kapal beresiko kalau dia naik. Betul. Kemudian berapa tempat dia akan berkunjung selama di Sabang, dan berapa warung yang dia akan duduk untuk ngopi dan sebagainya, berapa besar muzaratnya. Nah, karena itu dalam situasi yang tidak sedang baik-baik ini, tidak semua bisa kita lakukan dengan leluasa, dengan happy, tetapi kita perlu mengorbankan rasa happy tadi demi kemaslahatan orang ramai dan kesehatan kita sendiri, gitu Pak Subur. Oke. Ya, pendengar Serambi FM, juga Syederalun di Fanspek Serambi, kita sudah mendengar panjang lebar nih. Masih ada beberapa hal lagi yang ingin kita tanyakan, mungkin hampir 1 jam ya. Intinya pemerintah tidak membuat kita untuk menyulitkan, misalnya seperti surat tadi. Karena juga kami kemarin Pak Esagi juga berpengalaman, tim redaksi Serambi, kebutuhan redaksi untuk ke Sabang, dan di situ kami juga harus mempersiapkan surat-surat untuk kelengkapan berangkat ke Sabang ya. Bahkan itu jauh sebelum kasus Aceh melonjak seperti hari ini, dan kita lihat memang betul-betul pemerintah, dalam hal ini pemerintah Aceh berkoordinasi dengan pemerintah Kota Banda Aceh dan juga Kota Sabang, betul-betul menerapkan aturan ini untuk siapa ya? Untuk kita semua. Seperti Pak Esagi sampaikan tadi, jika seorang tadi itu masuk sudah terpapar ya, tentunya dia sebagai carrier ataupun sebagai pembawa dalam virus ini. Baik, Syederalun, kita juga ingin menanyakan nih Pak Esagi, ini kasus yang sempat heboh kemarin ya. Salah satu guru kita ya kemarin sempat terinfeksi ya, salah satu pimpinan pondok pesantren, dan ini sempat heboh ini di media sosial, dan semuanya bertanya. Bahkan di balik itu juga muncul persepsi memang corona itu tidak ada sebenarnya. Bagaimana nih Pak Esagi menanggapi isu ini? Ya, secara undang-undang di kesehatan itu dituntut perlakuan yang adil Pak Subur kepada semua orang pasien tanpa melihat latar belakang. Nah, karena itu waktu kita mengumumkan kasus juga hanya memberikan inisial. Ternyata juga tidak mudah Pak Subur. Begitu ada inisial kita sebutkan, orang meraba-raba lalu dapat. Padahal yang sakit anaknya, tapi toko bapaknya harus tutup. Betul. Sehingga dampaknya luas sekali. Sehingga kita buatlah nomor saja, dan memang tidak asyik baca beritanya, nomor saja. Nah, kemudian terkait dengan kasus yang disebut itu juga tidak kita publikasikan, hanya nomor kasus. Soal latar belakang sosial tidak kita lakukan, tetapi perlakuan yang diberikan oleh pihak dokter dan rumah sakit juga dengan sangat serius. Bahkan waktu itu Bapak PLT Gubernur Aceh datang langsung ke Ricu dan berkomunikasi dengan baik, karena memang ya beliau sangat menghormati guru kita, dan alhamdulillah kondisi beliau juga semakin baik. Sehingga hari ini kondisi sudah semakin baik. Sudah digunakan alat bantu waktu itu, kan kondisinya menjadi semakin baik. Kemudian soal ada yang tidak percaya Pak Subur, memang
sampai sekarang masih ada orang yang nggak percaya sama dokter, Pak Subuh. Betul, betul. Masih banyak orang yang berobat ke dukun segala macam. Tetapi bagi orang-orang yang tercerahkan seperti dengan duduknya kita hari ini, dengan mendengarnya acara seperti ini, bahwa ada memang penyakit-penyakit yang barangkali disebut-sebut ini bukan penyakit dokter dan ini penyakit dokter. Sebetulnya semua penyakit itu harus dilihat sebabnya, kemudian dari sebab itu diketahui apa tindakannya. Dan pengetahuan ini tidak semua sampai ke masyarakat. Dan akhirnya ketika pengalaman real dia temukan, itu biasanya persepsi berubah. Yang tadinya nggak percaya kemudian menjadi percaya, bahwa kemudian muncul isu di sekitarnya, ada saran-saran dan segala macam. Karena itu sebetulnya siapapun memberi informasi secara murah hati kepada semua orang. Jangan nunggu bertanya, apalagi sudah bertanya. Nah, itu tanggung jawab. Paling tidak masyarakat bisa tempat bertanya pada siapa? Bidan desa paling tidak memberikan informasi. Saya kira mudah-mudahan memang masyarakat yang semakin tidak percaya kepada hasil-hasil riset kesehatan memang semakin kecil. Kalau dulu kan bidan desa pun ditolak di kampung karena dianggap itu tidak baik. Tapi kalau kita lihat, alhamdulillah, satu kasus muncul, kita temukan kasus baru 3-7, kemudian muncul juga kesadaran baru 30-300, dan ini terus berkembang sehingga alhamdulillah hari ini kasus COVID-19 di Aceh masih paling rendah di Indonesia. Dan ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang diam-diam sebetulnya juga melakukan protokol kesehatan. Betul. Dari secara nasional, maaf Pak, secara nasional kita sekarang berada di urutan berapa, Pak? Ya, saya tidak update yang terbaru. Saya belum ada yang terbaru. Artinya kita masih rendah. Karena dinamikanya tinggi sekali kan. Mungkin kita kemarin pernah di urutan pertama, tiba-tiba melonjak lagi hari ini, pindah dia kan, atau di daerah lain tidak ada kasus baru, akhirnya bergeser. Ini sangat dinamis. Karena itu angka zonasi resiko ini juga dibuat oleh tim gugus tugas nasional, itu update-nya tiap minggu karena posisinya terus berubah-ubah gitu. Iya. Artinya walaupun kita sekarang mungkin masih berada di bawah, ya kita juga harus tetap terus menaati protokol kesehatan ya. Kemudian juga provinsi tetangga kabarnya itu sudah sampai angka ribuan ya, Pak Isagi. Oh ya, malah kampus saya dengar kemarin kampus tempat kampus sudah ditutup, tidak ada lagi aktivitas. Kemudian yang tidak boleh abai lah. Jadi walaupun kasus rendah, ini ada yang menarik Pak Subur. Orang menjadi abai sedikit karena apa? Kalau sakit pun kan sembuh lagi. Ya, karena angka kesembuhan kita baik sebetulnya, ini kita syukuri. Tapi malah terjadi sebaliknya, dengan angka kesembuhan baik tinggi, muncul kehati-hatian menjadi rendah karena dianggap kalau sakit dirawat di rumah sakit gratis semuanya, kemudian sembuh lagi. Tetapi jangan lupa di sekitar kita ada orang-orang tua yang punya penyakit bawaan, ya, nenek kita, kemudian bayi perempuan sedang hamil itu juga. Jangan gara-gara kita merasa bahwa kalau sakit diobati, ada yang kelompok lain rentan sakit belum tentu tertolong. Nah, dan yang kedua yang perlu disadari, sesiap-siap apapun pemerintah negara dalam menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, tetap akan kalah dengan kasus yang meledak. Ya, ini di berbagai negara terjadi. Ya, misalnya kalau sakit 10, 15, 22, kemudian yang lain sembuh, ini masih bisa ditangani secara optimal. Tetapi kalau terjadi ledakan massal sampai 1000 orang satu hari, waduh, petugas kita akan kewalahan, tempat kita belum tentu siap, akhirnya ada orang yang harus tidur di bangsal-bangsal rumah sakit, dan penanganannya tentu tidak bisa seoptimal sekarang gitu. Nah, karena itu mencegah saja lebih baik, walaupun ada orang bilang macam-macam, yang penting keluarga kita sendiri dan anak-anak kita tetap berada dalam keadaan sehat.